Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 3326. Nabi ingetin kepada kita, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, wahai para pekerja, inna hadal bai'a, sesungguhnya perniagaan ini, dagang kita, usaha kita, pekerjaan kita itu yahduruhu, bisa saja diiringi atau menghadirkan al-lagwu, akan perbuatan sia-sia, wal halifu, dan sumpah, yang mana keduanya dilarang sama agama. Maka kata Nabi, fasyubuhu, maka bersihkanlah ya syubhat yang ada dalam harta kita tadi, dalam usaha kita tadi, bisodakoti, dengan cara sodako. Makanya ada orang terjerat riba ya. Kalau orang Jawa nyebutin bang pelecit, bangke, bang keliling. Itu udah banyak orang yang terjerat tuh, Pak. Itu mereka nggak sadar. Nah, imbasnya itu nanti kepada anak. Kalau orang Jawa bilang dablek, ya susah diatur. Jangan lupa, ya, seandainya ada masalah dalam diri kita dipakai ibadah kok males. Andai kata ada masalah dalam istri kita kok nggak nurut. Andai kata ada masalah dalam anak kita kok nggak taat kepada orang tua. Jangan-jangan kita pernah memasukkan harta haram kepada anak kita. Bapak hadirin sekalian, pada pertemuan ini
sekalian, yang pertama pengertian tentang sodako. Apa sih sodako itu? Sodako secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab sodako, sod, dal sama kof. Sodako artinya benar. Kalau kita baca Quran, kita suka baca tuh Sodaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Jadi sodako itu artinya benar. Sedangkan secara istilah banyak ulama yang mendefinisikan, yang memberikan pengertian tentang arti sodako. Adapun yang paling populer, yang paling masyhur, yaitu yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani, bahwa sodako itu adalah suatu pemberian yang diberikan oleh orang kepada orang lain. Kita ngasih kepada orang lain yang mana diberikan secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan juga tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Bentuknya bebas, waktunya pun bebas, jumlahnya pun bebas. Nah, itu yang disebut dengan sodako. Nah, dalam syariat Bapak hadirin sekalian, itu ada dua jenis sodako. Yang pertama sodako yang wajib, yang kedua sodakoh yang sunnah. Yang pertama sodakoh wajib itu adalah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Makanya di ayat Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang maknanya zakat, tapi tertulis secara teks Al-Qurannya adalah sodakoh. Karena di awal-awal Islam zakat itu bernama sodako. Jadi secara penamaan dinamakan sodako, walaupun secara hukum terhukumi zakat yaitu wajib. Jadi dulu itu Pak, zakat fitrah itu namanya sodakotul fitri, sebelum diubah kemudian menjadi namanya zakat fitrah. Begitu pula dengan zakat mal. Nah, sodakoh dalam kategori zakat ini hukumnya wajib. Lalu yang kedua, sodakoh wajib yaitu nafkah kepada keluarga. Kita punya anak, menafkahi anak itu hukumnya wajib. Sodakoh kepada keluarga kita, bapak-bapak punya istri, ya kita punya anak, maka hukumnya adalah wajib. Dan yang kedua, hukum sodako yaitu sodako yang sunnah. Sodako sunnah ini juga terbagi dua. Yang pertama yaitu fisabilillah, sodako atau infak di jalan Allah. Kita misalnya nyumbang masjid, ya, nyumbang musola, baik untuk pembangunan maupun operasional, nyumbang ke majelis taklim, ke madrasah dan sebagainya, itu bernilai sodako sunnah. Nah, sodako sunnah yang kedua yaitu untuk orang lain, bukan lembaga. Kalau tadi lembaga tuh fisabilillahnya. Nah, yang kedua adalah kepada personal. Kita nyumbang misalnya kepada anak yatim, kita nyumbang misalnya kepada duafa dan sebagainya. Itu bernilai sodako sunnah. Nah, itu sedikit tentang masalah pengertian sodako. Lalu selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, perintah dan anjuran sodako. Begitu banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sodako. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, anfiku, infakkanlah, sedekahkanlah, mimma dari apa-apa,
razaqnakum yang mana kami berikan kepada kalian, yang telah Allah berikan kepada kita, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari, maksudnya hari kiamat, la bai'un, yang tidak ada lagi jual beli, fihi, di dalamnya. Di hari kiamat gak berlaku lagi jual beli. Wala khullatun, dan juga tidak ada lagi persahabatan, gak ada lagi pertemanan, semua orang masing-masing. Wala syafa'atun, dan juga tidak ada lagi pertolongan. Wal kafiruna, dan ada pun orang-orang kafir pada hari kiamat tersebut, yaitu humuz zalimun, masuk dalam kategori golongan orang-orang yang zalim. Itu diantara dalil tentang sodako. Lalu yang kedua, Allah juga menyatakan dalam firman-Nya pada surah Ibrahim ayat 31. Qul, katakanlah wahai Nabi, li ibadi, kepada hambaku, alladzina amanu, yang telah beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, kepada kita, yuqimu, hendaklah mereka mendirikan as-sholata, akan sholat, dirikan sholat, wa yunfiku, dan nafkahkanlah, mimma, dari perkara, razaqnahum, yang telah kami rizkikan pada mereka, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya hari, ya sama seperti tadi, yang dimaksud adalah hari kiamat. La bai'un, yang tidak ada lagi jual beli, fihi, di dalamnya, wala khilalun, dan tidak juga ada persahabatan. Itu diantara perintah dan anjurannya sodako. Nah, sekarang kita bicara tentang fadilah atau keutamaannya sodako. Fadilah atau keutamaan sodako diantaranya, orang yang sedekah itu masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16, faqala ta'ala, Allah memerintahkan pada kita, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sesuai kesanggupan kalian, sesuai kemampuan kita, wasma'u, dan dengarlah oleh kalian, wa abdi'u, dan taatlah kalian, wa anfiku, dan nafkahkanlah oleh kalian, khairon, yang baik-baik, li anfusikum, untuk diri kalian. Wa man, siapa orang yang yuqashuha nafsihi, yang dia dipelihara dirinya tersebut dari kekikiran, maka faulaika, mereka tersebut adalah humul muflihun, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi andai kata kita sodakoh, baik sodakoh yang wajib tadi ya, zakat, ataupun kita memberikan nafkah kepada keluarga, atau sodakoh sunnah, kita masukin duit ke kotak amal gitu ya, atau kita ngasih anak yatim, atau ada acara maulid kita nyumbang. Kalau kita mau menyisihkan sebagian harta kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena gak semua orang yang diberikan nikmat oleh Allah mau menyisihkan yang dia nikmati. Gak semua orang yang punya duit mau menyisihkan duit yang dia punya. Maka beruntunglah kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita mau menyisihkan uang kita. Dan itu adalah nilai yang paling mahal dari suatu nikmat. Sama Pak, seperti kita sholat.
Kalau bicara sehat, banyak orang sehat, tapi nggak bisa melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola. Kalau bicara kuat, banyak orang yang kuat, tapi nggak diberi hidayah sama Allah mau berangkat ke musola, ke masjid. Maka beruntunglah orang-orang yang bukan cuma diberikan sehat, bukan cuma diberikan nikmat, tapi juga diberikan hidayah oleh Allah, diberikan bantuan karunia oleh Allah, sehingga kakinya bisa melangkah ke masjid, melangkah ke musola untuk melaksanakan sholat, melangkah ke majelis taklim untuk ngaji, untuk belajar. Yang mana hidayah tersebut tidak diberikan kepada semua orang, hanya hamba-hamba pilihan, hanya golongan-golongan tertentu. Dan golongan tersebut termasuk golongan muflihun, orang-orang yang beruntung. Lalu yang kedua, fadilah daripada sedekah diantaranya yaitu menghapuskan dosa dan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan nomor hadis 559. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, as-shadaqatu, adapun sedekah itu tutfiul khoti'ata, menghapuskan dosa. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan kita, kama yutfiul ma'u, sebagaimana laksananya air yang dia memadamkan an-naro, kepada api. Jadi ibarat api dipadamin sama air, itu ibarat dosa kita, kesalahan kita dipadamin, dihancurin, dihapus sama sedekah kita. Loh, kok bisa sedekah itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan? Karena balik lagi seperti pembahasan yang tadi yang saya sampaikan, sebab di antara perintah Allah, di antara anjuran Allah adalah saling berbagi. Ya. Di antara perintah Allah, di antara anjuran Allah adalah seseorang muslim itu mau mendermakan sebagian hartanya kepada orang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti yang tadi kita bahas. Oleh karenanya ketika dia mau menyisihkan sebagian hartanya, maka Allah memberikan bonus kepada dia, dihapusin dosanya, dihapusin kesalahannya. Karena orang yang mendermakan sebagian hartanya berarti dia sedang berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Orang yang menyisihkan sebagian hartanya berarti dia sedang berusaha untuk dekat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya. Nah, ini yang mahal sebetulnya. Ya, nikmat iman itulah yang membuat kita tergerak hati untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, memberikan nafkah kepada anak misalnya, masukin uang ke kotak amal dan sebagainya. Kalau bicara masalah duit, banyak orang punya duit, ya, tapi gak sedikit mereka-mereka lalai terhadap anaknya, terhadap istrinya. Duit mah punya, tapi istri jarang dikasih, sekalinya dikasih kurang. Duit mah punya, nyari duit dari pagi sampai malam, tapi anak kagak difasilitasin. Buku sekolahnya mungkin gak ada, buku ngajinya mungkin gak ada, gak dibeliin. Padahal itu juga merupakan bagian sedekah yang mana hukumnya juga wajib, bukan hanya sekedar kesunahan, tapi sebuah kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya sedekah yang kita lakukan itu bisa menghancurkan dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga di antara fadilahnya sedekah yaitu membersihkan harta. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 3326 dan Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 2145. Nabi ingetin kepada kita, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, wahai para pekerja, inna hadal bai'a,
sesungguhnya perniagaan ini, dagang kita, usaha kita, pekerjaan kita itu yahduruhu bisa saja diiringi atau menghadirkan al-lagwu akan perbuatan sia-sia, wal halifu dan sumpah, yang mana keduanya dilarang sama agama. Maka kata Nabi, fasyubuhu, maka bersihkanlah ya syubhat yang ada dalam harta kita tadi, dalam usaha kita tadi, ya bisodakoti, dengan cara sodako. Bapak-bapak diantara yang hadir misalnya, mungkin ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang usaha, ya. Dagang kita, kerja kita, usaha kita itu nggak lepas Pak dari perkara subhat. Nah itu bisa disucikan lewat sodako. Contoh, misalnya ada orang dagang, kadang-kadang kita suka ngelebih-lebihin barang dagangan kita. Barang dagangan mungkin yang lama, udah kemarin sore misalnya gitu, ditanya sama orang, ini baru ini, baru. Padahal barang lama. Mungkin ada yang jual roti misalnya gitu ya. Kalau di tempat saya tuh di RW 8 tukang ayam. Padahal ayamnya ayam kemarin, boleh kada laku, dimasukin ke freezer, emang masih layak dijual. Nanya pelanggannya, ini ayam baru? Baru. Padahal ayam kemarin. Kalau ayam itu kan kalau nggak laku dimasukin ke freezer Pak, masukin ke kulkas nih, supaya nggak biru. Kalau didiemin biru dia, makanya dimasukin ke kulkas. Besoknya dijual lagi. Cuman ngakunya ayam baru. Nah itu subhat, orang kita udah nambah-nambahin. Ya. Atau mungkin bapak-bapak yang kerja, mungkin kerja di kantor, mungkin kerja di mana gitu ya. Jangan dikira nggak ada subhatnya, ada juga subhatnya. Kadang orang jam kerja jam 8 misalnya, itu belum tentu mulai kerja jam 8. Ya, jam 8 masuk kantor, tapi belum tentu langsung kerja. Datang ke kerjaan belum tentu langsung kerja, mungkin santai-santai dulu, yang doyan ngeteh dulu, ngopi dulu, rokok dulu. Jam 9, jam setengah 10 baru mulai kerja. Itu subhat tuh berarti itu, dari jam 8 sampai jam 9 itu sudah subhat. Subhat itu remeng-remeng Pak. Dibilang halal kagak, dibilang haram kagak. Nah, itu namanya subhat. Sama kayak kita nemu duit di jalanan. Bapak nemu duit di jalanan 100.000. Nah itu subhat namanya. Dibilang halal, bukan punya kita. Dibilang haram, lah ini ada di jalanan, saya nggak boleh nyolong. Nah itu remeng-remeng tuh. Ya. Namanya subhat. Lah orang kerja ini jangan dikira nggak lepas dari subhat. Ya. Istirahat misalnya jam 12, setengah 12 sudah istirahat. Dibilang haram, ya dia masih di kerjaan. Tapi dibilang halal, belum waktunya istirahat. Itu subhat. Masuk jam 1 misalnya, setengah 2 baru masuk lagi. Masih santai dulu di kantin, di warung masih makan. Ya subhat juga. Dibilang halal, ya dia nggak kerja, orang udah waktunya kerja. Dibilang haram, ya nggak haram juga, orang dia masih ada di kerjaan belum pulang. Itu yang bingungin malaikat kan itu tuh. Ini catat dosa apa yang kagak ini? Bisa pusing malaikat itu. Nah itu yang kayak gitu-gitu Pak. Subhat-subhat seperti itu bisa dihancurin lewat sodako. Ya, yang seperti itu bisa dibersihkan lewat sodako. Terlebih lagi khususnya lewat zakat. Makanya ada sodako, ada zakat. Makanya jangan pelit-pelit. Maksudnya kalau kita punya rezeki, ingat harta kita itu juga tercampur dengan perkara-perkara yang subhat. Mau yang dagang kek, mau yang usaha kek, mau yang kerja, nggak ada yang bisa terbebas dari subhat kata Nabi. Kalau rezekinya sedikit, Ustaz. Ya. Kalau rezekinya sedikit, dapatnya Sedikit kan relatif ya. 50.000 kalau menurut tukang ngemis mungkin gede, buat kita 50.000 kecil. Nah, jadi rezeki itu ya relatif. Usahain sodako, walaupun gajinya cuma 50.000. Ya tadi untuk apa tuh? Untuk ngilangin subhat-subhat yang ada. Gitu.
Kenapa? Karena seringkali kita nggak sadar ada hal yang sia-sia dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam dagang kita. Dan nanti konsekuensinya itu ke dalam keberkahan, Pak. Bapak dagang, Bapak kerja, Bapak usaha, kan nyari nafkah, nyari duit tuh. Itu kan duit dimakan sama kita. Kita kasih makan istri kita kasih makan anak kita. Lah itulah hasilnya dari duit itu. Makanya ada orang terjerat riba, dia minjem duit, ya. Oh, di sana tuh masih suka ada tuh disebutnya bank, kalau orang Jawa disebutnya bank pelecit, bangke, bank keliling. Itu udah banyak orang yang terjerat tuh, Pak. Itu mereka nggak sadar, emang minjemnya enak. Nah, imbasnya itu nanti kepada anak. Ya, ada orang ngeluh, Pak, anak saya kok bandel banget ya, padahal saya rajin sholat, saya rajin ngaji. Saya sampai bingung, saya telusurin. Nah, kalau ustadz kan separuh dokter, Pak. Ya, jadi menganalisa penyakit ini. Saya bingung, ini orang rajin sholatnya, ngajinya juga rajin, apa yang salah ya? Oh, anaknya bandel banget. Kalau orang Jawa bilang dablok, ya susah diatur. Akhirnya saya penasaran, saya tanya, Bapak dulu, Ibu dulu, waktu usaha modalnya dari mana? Dia jawab tuh, saya usaha, saya kerja, modalnya dari bank keliling, dari bank pelecit, ya, dari rentenir, dari, kalau sekarang tuh keren lagi malah pinjol ya. Oh, pinjol sekarang. Oh. Jangan lupa, ya, seandainya ada masalah dalam diri kita dipakai ibadah kok males. Andai kata ada masalah dalam istri kita kok nggak nurut. Andai kata ada masalah dalam anak kita kok nggak taat kepada orang tua. Jangan-jangan kita pernah memasukkan harta haram kepada anak kita. Naudzubillah naudzubillah. Makanya kata Nabi sisihin buat ngebersihin harta kita. Harta yang sedikit tapi berkah itu jauh lebih banyak daripada harta yang banyak tapi kagak berkah. Terus yang keempat, di antara fadilahnya sedekah yaitu menjaga diri kita di alam kubur. Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir pada juz ke-18 halaman 286 dengan nomor hadis 788, beliau mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u, bisa memadamkan, ya, an ahliha, untuk ahlinya, harral kuburi, daripada panasnya kuburan. Kuburan tuh panas, Pak. Ya, bayangin aja cuman kuburan berapa kuburan tuh? Setengah meter kali 2 meter, ya, kurang lebih ya, 2 kali 50 atau 22 kali 60, bayangin, ditutup. Kita di dalam rumah aja, kalau pas lagi kayak kemarin-kemarin tuh musim panas, nggak pakai kipas angin, keringetan, Pak. Ya, apalagi di dalam kuburan, panasnya luar biasa. Nah, sedekah itu bisa memadamkan panasnya alam kubur. Wa inna ma yastazilu, dan juga sungguh sedekah itu nanti, ya, bisa menaungi, ya, al mukminu, orang yang beriman, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fi zilli shadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Bukan cuma di alam kubur, tapi sedekah juga bisa ngademin kita waktu di akhirat. Di akhirat itu mataharinya nggak satu, Pak. Ketika kita di yaumul mizan, ya, di hari penimbangan amal, di hari hisab, itu mataharinya 7, dan jaraknya itu cuma 1 tombak dari kepala kita. Matahari yang sekarang yang cuma 1, yang jaraknya ratusan jutaan mil, itu kita rasain itu panasnya luar biasa. Di akhirat itu di atas kepala kita pas. Di antara yang bisa menaungi kita dari panasnya matahari di hari kiamat itu
adalah karena kita punya sedekah. Sedekah itu menaungi kita, menjadikan kita nggak kepanasan. Yang kelima, sodako itu bisa menyembuhkan penyakit atau menjauhkan diri kita dari penyakit. Imam As-Suyuti dalam kitab Shahihul Jami'is Shaghir dengan nomor hadis 3358, beliau mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dawu, obatilah oleh kalian mardokum, orang-orang yang sakit di antara kalian, bisodakoti, dengan bersedekah." Jadi kalau kita punya penyakit, ya mungkin ada yang asam urat, ya mungkin ada yang kolesterol, umat misalnya darah tingginya macam-macam. Nah, perbanyak juga sedekah, itu bisa mengobati sakit. Lalu yang keenam, melipat gandakan pahala. Jadi pahala sodako itu berlipat ganda, bukan cuma satu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna, perumpamaannya orang-orang yang menginfakkan amwalahum, akan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, maka kamasali habatin, seperti sebutir biji, sebutir benih, anbatat, yang mana menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, yang mana setiap tangkai tersebut mi'atu habbah, ada 100 butir. Jadi orang kalau sedekah itu nilainya bukan sesuai dengan jumlahnya itu, tapi dilipat gandakan. Ibarat seseorang dia menanam sebuah tanaman, lalu tanaman itu muncul 7 batang, 7 tangkai, yang mana masing-masing tangkai tadi, batang tadi, keluar 100 buah, 100 biji. Ya gampangnya padi lah gitu ya. Ibarat padi ditanam, keluar tuh batangnya. Setiap batang itu keluar 100 gabah, gampangnya. Berarti satu daripada sedekah yang dia keluarkan nilainya 700 kali lipat. Jadi bapak sedekah 1000, itu nilainya bukan 1000, pahalanya bukan 1000, tapi dikali 700. Berarti 700 ribu tuh. Kita sodako 1000, pahalanya 700.000. Tapi habis ngomong kayak gini, besok jangan sedekah 1000 doang. Contoh saya ngomong kata Pak Ustadz 700.000, udah gede, jangan. Ini mah contoh. Bahkan disebutin sama Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu, dan adapun Allah, yudhaifu, melipat gandakan, liman, bagi orang, yasha, yang dikehendakinya. Itu 700 belum stop, Pak, belum titik. Itu nanti akan dilipat gandakan sama Allah, tergantung kemampuan dia. Sebab apa? Wallahu wasi'un alim. Sebab Allah wasi'un, maha luas, dan juga alimun, maha mengetahui. Kemarin sempat saya singgung ya, pas pertemuan sebelumnya. Orang kaya yang sedekah 50.000 dengan orang miskin yang sedekah 50.000, itu pahalanya beda, Pak. Start awalnya sama tuh, 700 kali lipat, ya, 50.000 dikali 700 kali lipat. Tapi nanti wallahu yudhaifu liman yasha, Allah masih melipat gandakan. Nah, melipat gandakannya ini tergantung kesanggupan seorang hamba. Buat orang kaya 50.000 gampang, ya, sementara buat orang miskin yang pas-pasan nyumbang 50.000 berat. Maka pahalanya tentunya buat orang kaya yang nyumbang 50.000 dengan orang miskin yang sama nyumbang 50.000, pahalanya beda. Walaupun secara nominal, secara jumlah sama-sama 50.000. Jadi kalau kita sholat misalnya gitu, kalau kita ibadah yang lain, puasa dan sebagainya, itu juga diukur dari kemampuan kita beribadah. Semakin berat kita beribadah, maka semakin besar pahalanya. Nah, kemudian bahkan ditambahkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya 262, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang dia menginfakkan hartanya, menafkahkan sebagian rezekinya, menyisihkan sebagian uangnya, fi sabilillah, di jalan Allah, summa la yutbiuna, kemudian tidak menyertainya, tidak mengikutinya, ma, dengan perkara anfaku, yang dia nafkahkan tadi, yang dia infakkan tadi, manan, dengan mengungkit-ungkit.
Udah sedekah nggak diungkit-ungkit, wala adan, dan juga tanpa menyakiti. Ngasih orang nggak nyakitin. Kan ada orang yang ngasih tapi nyakitin. Ambil, dasar miskin. Ngasih tapi ngasih ngomong dasar miskin. Nah itu nyakitin. Atau ngasih tapi ngungkit-ngungkit. Ente nggak ada saya dulu nggak bisa begini ente. Nah itu ngungkit-ngungkit. Nah kalau orang kok nggak ngungkit-ngungkit, ya, dia nggak menyakiti hati orang, maka lahum, bagi mereka itu ajruhum, dapat ganjaran inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Dia dapat pahala bonus istimewa yang hanya Allah yang tahu ganjarannya. Bahkan tidak sampai di situ. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun, orang yang seperti ini kelak nanti di akhirat nggak punya rasa takut. Wala hum, dan juga tidak ada bagi mereka yahzanuna, rasa sedih. Di akhirat dia nggak bakal takut, dia nggak bakal sedih. Berarti orang ini bakal masuk surga. Jadi bonusnya orang yang melaksanakan sodako, ya, mengamalkan perintah Allah, anjuran Allah untuk sedekah itu banyak. Terakhir, ancaman bagi orang yang kikir, orang yang pelit. Satu, tertahannya rejeki. Orang yang pelit, orang yang kikir, koret, bin buntut kasiran, ketahan Pak rezekinya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari jilid ketiga halaman 300. Diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tuki fayuki alaiki. Janganlah kamu menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Tuh. Jadi kalau rizki kita seret, itu jangan dikira karena kita mungkin kurang usaha, mungkin kita kurang semangat dagang kerjanya. Bisa jadi karena kita pelit. Iya Pak. Jadi Nabi sendiri itu kalau di rumah masih ada duit, ditanya Sayyidah Aisyah, masih ada uang nggak? Masih ada ya Rasul. Berapa? 1 dirham, 2 dirham. Disuruh sedekahin. Sini uangnya mau saya sedekahin. Jadi Rasul itu kalau habis sholat isya, yang ditanya pada istrinya, kita masih megang duit gak? Kalau masih megang duit, walaupun cuma 1 dirham, 1 dirham itu kalau sekarang kurang lebih 600.000 lah ya. 2 dirham, langsung Rasulullah minta, lalu kemudian Rasul keluar nyari orang untuk dikasih. Jadi Rasulullah itu gak bisa tidur kalau masih megang uang. Kalau kita kebalik, gak bisa tidur kalau nggak megang uang. Jadi beda-beda tipis. Rasulullah gak bisa tidur kalau masih megang uang. Lah kalau kita nggak bisa tidur gara-gara kagak punya uang. Apa nggak boleh kita ngumpulin duit? Boleh. Jadi orang kaya, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, tapi niatin buat ibadah. Ya, niatnya bukan untuk memperkaya diri. Silakan Pak, jadilah orang kaya. Jangan jadi orang susah, repot orang susah. Apa-apa nggak keturutan. Ya. Jadilah orang kaya yang banyak duit, supaya nggak nyusahin orang. Maksudnya begitu. Cuman kalau memang takdir kita jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang soleh. Jadi imbang. Kalau emang kita jadi orang kaya, jadilah orang yang senang berbagi. Kalau kita jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang soleh. Pilihannya 2. Jangan udah kagak soleh, miskin, nah repot. Kaya, pelit, wah repot. Bukan pilihan itu. Ya. Makanya silakan kita nabung, kumpulin duit, niatin buat berangkat haji. Ya. Gak apa-apa. Saya sebelum fokus ngajar, Pak, ini sedikit cerita. Tahun 2010, saya itu dagang minyak wangi, sampai sekarang masih dagang minyak wangi. Itu dagang beras Pak di Galur. Udah saya cari-cari pembantu, lumayan lah, untung gope 1.000 lah gitu ya. Sampai sekarang saya masih dagang minyak wangi. Saya kumpulin duit. Alhamdulillah 2017 saya bisa daftar haji. Berdua istri, baru daftar 50 juta. Ya karena reguler, yang nyari kita bisanya yang murah. Dibuka cek porsi tahun 2040. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, yang penting usaha. Ya, jangan duit dikumpulin aja buat ganti motor, ganti TV, ya, tapi nggak diniatin buat ibadah. Nah,
Ayo coba paksain. Kita punya baju koko jelek, ya udah usaha kerja, kumpulin duit buat beli baju koko, buat beli peci, buat beli sarung. Usahain itu buat ibadah. Silakan ngumpulin duit. Bahkan Imam Ghazali itu dalam tanda kutip ya, mengkritik orang-orang yang zuhud tapi bodoh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bilang, saya tuh paling sebel sama orang yang zuhud tapi bodoh. Kenapa? Karena latarokul amal. Orang seperti itu dia akan meninggalkan pekerjaan. Jadi orang zuhud bodoh itu dari zaman Imam Ghazali itu ada. Kerjaannya di masjid aja, di musola aja. Padahal masih mampu usaha. Padahal masih bisa kerja. Nabi sendiri, Pak, pernah datang sahabat kan banyak yang nggak punya uang juga ya, datang pada Nabi, minta pada Nabi, ya Rasul saya belum makan sama keluarga saya. Dikasih. Rasul duitnya banyak, dikasih. Pulang tuh sahabat. Minggu berikutnya datang lagi, ya Rasul saya nggak punya duit. Dikasih lagi 1 dirham 2 dirham pulang. Tapi pas ketiga kalinya sama Rasul ditegur, emang kamu nggak punya sama sekali? Di rumah emang nggak ada apa-apaan? Nggak ada ya Rasul, saya orang miskin. Di rumah saya cuma punya bahan selembar. Ya udah kata Rasulullah, bawa sini bahan itu. Bahannya udah lusuh ya Rasul, udah nggak layak pakai. Udah lama banget itu bahan saya punya. Ya udah bawa aja sini pokoknya. Dibawa tuh Pak bahan. Bahan dibawa sama Rasulullah, kemudian ditawarkan pada sahabat. Wahai para sahabat, siapa yang mau bayarin ini bahan dengan harga 3 dirham? Akhirnya ada sahabat yang kemudian, yaudah ya Rasul saya bayarin 3 dirham. Terus sama Rasulullah uang 3 dirham itu disampaikan kepada si sahabat yang minta ini tadi. 3 kali minta, yang ketiganya dihentiin sama Rasulullah. Wahai sahabatku, ini 1 dirham kamu belikan makanan untuk kamu dan keluargamu. Sedangkan 2 dirham ini kamu datang ke pasar, kamu beli besi. Akhirnya 2 dirham itu dibawa sama si fulan tadi, sama sahabat tadi, dibelilah besi. Lalu dibawa kepada Rasulullah, ya Rasul ini besinya. Sama Rasulullah dibikin kampak. Setelah jadi itu kampak dengan kayu dan besinya, diserahkan lagi kepada sahabat tadi. Sahabatku, mulai sekarang kamu kerja, itu banyak kayu, itu banyak pohon, kamu potong jadikan kayu bakar, jual ke pasar. Hasil dari keringatmu itu lebih mulia yang bisa kamu makan daripada meminta-minta. Jadi Rasul juga ngajarin kita, ya boleh kita minta bantuan orang. Kalau emang kita punya takdir miskin ya, kita nggak mampu silahkan. Tapi jangan sering-sering ngandelin orang. Tetap usaha kita itu jauh lebih baik yang bisa kita nikmati. Jadi orang yang kikir, yang pelit itu bisa terancam tertahan rezekinya. Terus yang kedua, hilangnya keberkahan pada harta yang dimiliki. Nabi besar Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan nomor hadis 1433 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1029, beliau bersabda, "Anfiki awin fahi." Ini lanjutan yang tadi ya. Awin dohi, infakkanlah hartamu. Ya, infaku itu artinya tiup kalau bahasa kita. Keluarkanlah hartamu. Awin dohi atau ya bocorkanlah. Ya maksudnya sama, keluarkanlah. Wala tusi, jangan hanya engkau hitung-hitung. Fayuhsiyallahu, maka niscaya Allah juga akan menghilangkan keberkahan alaika kepadamu. Wala tu'i, dan juga jangan pula kamu menghalangi anugerah dari Allah tadi untuk memberikan kepada orang lain. Fayu'ahilallah, maka Allah pun juga akan menahan anugerah alaiki kepadamu. Jadi mohon maaf nih ya, kita ibarat punya ember Pak. Ember kan wadah segitu tuh. Itu ember kalau nggak dibocorin, kita tuang air, maka air lubernya dari atas. Tapi kalau embernya kita lobangin, kita bocorin, maka air itu yang berlebih tadi akan keluar dari lobang. Itu ibarat rezeki. Rezeki kita tuh seperti itu. Ada orang ibadahnya rajin, ngajinya rajin, ya, dia berharap rezekinya pengen nambah, tapi nggak nambah-nambah. Kenapa? Karena wadahnya nggak digedein sama dia. Orang itu kalau sudah ditakdirkan sama Allah, misalnya rezekinya tadi itu seember lah gampang. Rezekinya sehari 50.000, rezekinya 100.000.
Mau kerja dari pagi sampai malam pun tetap rezekinya segitu. Karena sudah ditakdirkan sama Allah rezekinya seperti itu. Nah, yang harus kita pikirin dalam kondisi seperti itu ya, supaya rezeki kita bertambah, yaitu membesarkan wadahnya, bukan usahanya. Kalau seandainya usaha seseorang itu menentukan nilai besar yang didapat sama dia karena kerja keras gitu ya, karena siang malam dia usaha, maka orang-orang yang kerjanya 24 jam itu pasti orang kaya semua. Nah ternyata buktinya enggak. Minimarket tuh ada yang 24 jam. Warung-warung Madura misalnya gitu ya, warung-warung Makassar kan banyak sekarang. Banyak yang 24 jam. Ya tapi biasa aja. Karena memang enggak seperti itu nilai kadar yang didapatkan seseorang. Bukan ditentukan dengan lamanya dia kerja. Kalau harta seseorang, rezeki seseorang dinilai sama Allah dengan kekuatan dia bekerja, maka kuli-kuli itu pasti jadi orang kaya. Sebab kuli bangunan, kuli panggul, kuli pasar ya macam-macam itu kerjanya berat. Kalau seandainya rezeki itu dinilai dari susahnya bekerja, ternyata enggak, semuanya tetap takdir Allah kan. Pengusaha-pengusaha misalnya gitu ya, dia cukup teken doang, keluar duit ratusan juta. Buka pintu doang ibaratnya keluar duit puluhan juta. Kenapa ya? Karena memang rezekinya seperti itu. Sementara kita mungkin kita udah usaha dari pagi, siang, sore, ya rezekinya memang cuma segitu doang. Jadi caranya adalah dengan menambahkan wadah rezeki kita itu. Dengan cara apa? Dengan sedekah. Ya supaya nggak hilang keberkahan harta kita, ya setidaknya kita sedekah. Sedekah itu banyak loh Pak, sebetulnya nggak mesti harus pakai duit. Ya asal niatnya bener aja. Bapak-bapak mungkin ada miara burung, kalau senang burung saya punya, kalau di rumah tuh saya burung perkutut saya punya. Itu kalau kita ngasih makan burung, niatin sodako. Bapak punya piaraan ikan di akuarium, ngasih makan ikan, niatin sodako. Itu sodako kan? Sodako kepada makhluk Allah, niatin. Itu insya Allah berpahala juga, nggak kalah sama pahala orang ngasih duit kepada orang lain, ngasih makanan kepada orang lain. Niatin tuh. Bahkan kalau kita makan sisa udah kenyang, lah itu kan bisa jadi mubazir. Niatin kasih makan makhluk Allah. Karena gimana pun juga di sampahan itu ada ulet, ada belatung, ada semut, yang semuanya juga lagi nyari makan. Supaya nggak jadi mubazir, niatin untuk ngasih makan. Ya tapi jangan disengajain buat ngasih makan ulet, bukan. Ya, maksudnya kalau sisa. Jadi sedekah itu polanya banyak. Makanya kalau ada orang sampai nggak sedekah sama sekali, ya aneh. Kalau Bapak ingat orang-orang zaman dulu ya, kiai-kiai zaman dulu, ustaz-ustaz zaman dulu, itu pasti punya piaraan Pak. Orang-orang zaman dulu lah, orang tua kita, kakek nenek kita, itu pasti punya piaraan. Entah itu ayam, ya, entah itu kambing. Sebetulnya bukan masalah ayam sama kambing itu bisa dipotong dimakan, bukan cuma itu. Lebih daripada itu niatnya memang untuk sedekah. Jadi nilai sedekah itu banyak banget. Caranya pun juga banyak. Nah yang terakhir, yang ketiga, ancaman bagi orang yang kikir mendapat laknat dari malaikat. Nauzubillah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan nomor hadis 1442 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1010, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin", tidak ada hari di mana yusbahu atau yusbihu, boleh dibaca yusbihu, berada di dalamnya al-ibadu seorang hamba, fihi di dalam hari tersebut, illa kecuali malakani, ada dua malaikat, yang zilani yang turun keduanya. Setiap hari kita berlalu itu ada dua malaikat yang turun kepada kita. Maka fayaqulu, berkatalah ahaduhuma, salah satu dari kedua malaikat tadi. Di antara dua malaikat tadi, yang satu bicara, yang satu berdoa, ngomong pada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ini. Jadi kalau hari itu kita lalui dengan sedekah, maka kita didoain sama malaikat, ya Allah ganti, bales dengan yang lebih banyak, yang lebih baik dari yang diberikan oleh orang ini.
Tapi sebaliknya, wa yaqulul akhar, berkata malaikat yang lainnya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak, nggak mau melaksanakan sedekah dan sebagainya. Jadi kalau ada orang nggak mau menyisihkan rezekinya, maka dalam hari itu dia dilaknat malaikat. Itu juga saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tanya Pak Ustaz, sedekah kepada orang anak yatim, duafa dan sebagainya, bisa pilihlah. Nah, sedekah kepada orang yang mampu, misalnya dia punya motor atau malah pun punya mobil, mungkin istilahnya bukan minta sedekah kali ya, mungkin istilahnya minta bantuan gitu. Tapi kita tahu dia punya mobil. Nah, apakah sedekah itu termasuk sedekah nantinya yang akan menaungi kita di hari akhir? Ini dari segi sedekah ya, gimana Pak? Jadi sodakoh itu tadi kita udah bahas, pengertiannya umum ya Pak. Dalam Islam itu sebetulnya menyisihkan rezeki kita kepada orang lain itu namanya banyak. Ada sodakoh, ada infak, ada zakat. Zakat tadi kita bahas ya. Zakat tadi kita bahas, ada zakat mal, zakat fitrah. Ada juga infak. Infak itu maknanya umum. Kita bangun jembatan, nah, kita bikin pot buat penghijauan di sekeliling lingkungan kita. Itu infak. Bisa gak bernilai pahala? Bisa, kalau diniatin ibadah. Ya Allah, saya bikin jembatan supaya orang-orang yang lewat ke sini, mereka mau ke masjid, jalannya jadi mudah. Mereka mau ke majelis taklim, jalannya jadi gampang. Maka jembatan tersebut menjadi pahala kita, walaupun gak ada hubungannya awalnya sama agama gitu. Jadi kalau infak itu sifatnya lebih umum. Sedangkan sodakoh itu ada ketentuannya. Di antaranya tadi udah kita bahas, ada yang wajib, yaitu kepada keluarga kita. Kita punya istri, kita punya anak, berarti wajib mereka kita sodakoi, atau yang bahasa kita hari-hari kita ngomong, kita nafkahi. Tapi ada juga kerabat kita, ada juga sepupu kita dan sebagainya. Apakah mereka disodakohin kalau kebutuhan utama kita sudah terpenuhi? Jadi jangan kita sodakoh pada orang lain sementara keluarga kita nggak kita nafkahin, malah kagak boleh. Nah yang wajib itu adalah keluarga. Jadi penuhi dulu kebutuhan keluarga, sisanya baru sedekah kepada orang lain. Dan sedekah itu nggak pengaruh mau dia kaya mau dia miskin. Ya, nggak pengaruh, sedekah itu nggak pengaruh mau dia kaya mau dia miskin, mau ditolak atau diterima nggak ngaruh, Pak. Namanya pemberian itu nggak pengaruh. Ya, itulah salah satu keistimewaan sedekah juga. Ya. Jadi andai kata kita ngasih kepada orang kaya, apakah tetap berpahala? Ya tetap berpahala. Ketika orang kaya itu misalnya kita kasih roti nih, dimakan sama tuh orang kaya, maka roti tadi kan menjadi power, menjadi energi, dipakai buat sholat. Maka orang kaya yang sholat tadi nyipratin pahalanya kepada kita. Jadi nggak mesti yang miskin itu nggak boleh ngasih kepada yang kaya. Jadi harus selalu orang kaya, mas nggak juga. Kita bisa juga ngasih. Makanya tadi saya sampaikan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya utamain dulu yang wajibnya. Kita punya keluarga, nafkahin dulu, baru sisanya kita sodako. Selama kita masih punya kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan keluarga dulu penuhin. Ya. Anak misalnya kita kebutuhannya belum tercukupi, mungkin bukunya habis, yang sekolah mungkin belum bayaran sekolah kalau yang swasta gitu ya. Penuhi dulu kebutuhannya, baru kemudian kita sodako. Kalau keluarga kita sudah terpenuhi kebutuhannya, silakan sodako keluar. Sekali lagi, sodako itu nggak pengaruh mau diterima atau tidak, mau kepada orang kaya atau tidak. Seandainya gini, bapak punya makanan, ngasih kepada orang tetangga kita, sama tetangga kita kagak dimakan, ya, sama tetangga kita kagak dimakan, dibuang oleh tetangga kita. Apakah kita tetap dapat pahala? Tetap dapat pahala, nggak pengaruh. Ya, cuman kan manusia kadang-kadang secara sosial itu suka mikirin tuh, dikasih malah dibuang. Besok nggak usah kasih lagi. Nah, itu jeleknya manusia. Ngapain? Kita itu punya hukum sama Allah. Kita disuruh berbuat baik sama Allah.
masalah dia berbuat baik atau tidak kepada kita, itu udah hukum dia sama Allah. Kadang kan kita suka mikirin orang, ngapain mikirin orang, mikirin diri sendiri. Kita ngasih dia sedekah itu sudah pahala, nggak dimakan sama dia, dibuang sama dia, itu urusan dia sama Allah, udah bukan urusan kita lagi. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika dikerjain dalam tanda kutip sama orang. Pulang sholat subuh, ada jamaah datang, wahai Imam Ahmad, ta'al, wahai Imam tolong kemari, ayo, diikutin sama Imam Ahmad menuju rumah beliau. Ya. Sampai di rumahnya itu jamaah nutup pintu. Imam Ahmad berdiri aja depan pintu. Imam Ahmad bin Hambal ini ahli hadis, ahli fikih ya Pak. Assalamualaikum, sekali nggak dibukain. Assalamualaikum, dua kali nggak dibukain. Assalamualaikum, tiga kali nggak dibukain. Imam Ahmad bin Hambal pulang. Besoknya habis sholat subuh begitu lagi. Wahai Imam, ta'al, Imam, saya mau ketemu sama kamu, ayo. Sampai di rumahnya digituin lagi Pak, ditutup pintunya. Imam Ahmad di luar aja, assalamualaikum, sampai 3 kali. Imam besar, bukan kiai doang, bukan ustadz ini. Imam besar, ahli hadis, ahli fikih. Sampai 3 kali. Besoknya dikerjain gitu juga. Datang Imam Ahmad, assalamualaikum, gak dibukain. Assalamualaikum, 2 kali gak dibukain. Baru assalamualaikum yang ketiga dibukain. Wahai Imam, waktu kemarin kan kau datang, kamu tahu saya kerjain. Engkau datang, saya buru-buru tutup. Besokannya engkau datang lagi, saya buru-buru tutup. Saya manggil engkau, emang niatnya ngerjain. Saya mengundang engkau itu pura-pura. Kenapa engkau tetap datang Imam? Ini jawaban Imam Ahmad bin Hambal. Saya nggak ada urusan sama kamu. Urusan saya sama Allah. Allah itu nyuruh kalau ada undangan disuruh datang sama orang, maka kita wajib datang. Saya nggak ada urusan sama kamu. Jadi hadirnya Imam Ahmad ke situ bukan karena dia, karena Allah nyuruh kita kalau diundang orang datang. Perkara perilaku dia terhadap kita nggak ada urusan, itu urusannya sama Allah. Kadang kita sering sakit hati karena kita mikirin orang lain. Akhirnya cimaki, gak usah mikirin orang umum, gak usah peduli. Kepo. Ya mohon maaf ya, saya hadir di sini diundang. Ya mohon maaf nih, ini jujur-jujuran, saya gak mikirin bapak, jujur aja. Ngapain saya mikirin bapak-bapak? Saya mikirin Allah. Kalau mikirin bapak-bapak, ya banyak tersinggungnya Pak, banyak kecewanya. Oh datang subuh-subuh yang ngaji cuma sedikit, misalnya gitu ya. Ada aja namanya kecewa orang tuh. Lagi nerangin gini, ada yang ngobrol, ada yang bagiin makanan, ada macam-macam. Kalau nurutin kecewa, saya bodoh amat kalau saya. Gak ada urusan tuh sama bapak-bapak. Saya diundang berarti ada anjuran dari Allah, ada perintah dari Allah datang kemari. Kalau nggak diundang ya kan dia datang. Masa kata diundang datang? Kurang awal, kurang kerjaan, Ustaz kayak gitu. Berhubung diundang kita datang. Gitu. Jadi nggak ada urusan manusia tuh. Saya waktu itu cerita pada bapak-bapak ya, saya ngajar-ngaji anak kecil tuh. Anak kecil kan tahu sendiri Pak. Nggak ada urusan, tugas kita ngajar. Bahkan jujur aja, ini jujur-jujuran ya. Kalau di tempat saya atau kalau daerah-daerah sini, di tempat saya misalnya gitu, itu mayoritas orang nggak mampu Pak. Saya punya anak murid tuh yang ngaji siang doang aja, siang sama sore itu kurang lebih 80-an. Itu yang bayaran cuma separuh Pak. Yang bayaran cuma separuh. Padahal saya ngasih pensil sama dia, saya ngasih buku sama dia. Termasuk saya, ini kan modal Pak. Emang kertas ini kagak modal ini. Lah, saya juga pengen sedekah. Ya, bukan bapak doang yang pengen sedekah, kan begitu. Ada orang nanya gitu, Ustaz ngapain sih orang kayak gitu diurus? Biarin aja. Oh bapak ibunya juga pernah merhatiin, nggak pernah bayaran. Saya bilang saya nggak ada urusan sama bapak ibunya. Saya nggak ada urusan sama anaknya. Urusan saya ditugasin sama Allah suruh ngajar. Mau dia peduli sama saya apa enggak, mau dia perhatian sama anak saya apa enggak, mau dia bayaran enggak peduli saya. Ada gantinya. Kalau saya yakin Pak, aku yakin saya. Ini ada anak nih, wah bulan ini nih kayaknya nggak bayaran nih, gitu ya, nggak bayaran nih anak. Ada aja ntar Pak, gantinya tetap ada. Diundang lah misalnya dadakan badalin khotib, ya termasuk ini nih. Nah, diundang. Lah ini kan buat gantiin anak-anak yang kagak bayaran. Bener gak? Iya makanya hakul yakin lah sama rezeki Allah. Nggak ada urusan manusia, nggak ada urusan, nggak penting manusia itu. Yang penting adalah Allah. Kita manusia itu cuma sebagai wasilah aja. Ya, berhubung kita sebagai manusia ya wasilahnya manusia. Lah kalau kita jadi binatang, nauzubillah ya wasilahnya binatang. Berhubung kita jadi manusia, ya wasilah kita manusia. Sholat kita berjamaah, wasilah aja. Supaya dapat pahalanya banyak ya jamaah kan begitu.
kesiangan nanti. Satu lagi aja. Patabas samuka fi wajhika shadaqatu. Kamu yang adalah sedekah. Bagaimana kalau yang dihadapinya itu bukan saudara tapi wanita, apa itu benar masuk sedekah? Saya nanya benar Pak Ustaz. Ya. Perempuan cakep janda kembang. Bening lagi. Bening lagi. Baik. Nah makanya ada hal-hal yang menjadi ibadah, ada hal-hal yang bisa menjadi maksiat. Pemberian kita pada orang itu ya bisa bernilai ibadah tapi juga bisa bernilai maksiat. Kalau tadi Pak Haji Emet cerita seperti itu ya. Kalau misalnya kita senyum sama perempuan, apakah jadi ibadah? Ya kalau niatnya syahwat ya jadi dosa. Sama aja ada orang datang pada kita minta duit dong, buat apa? Buat beli pulsa slot. Tahu slot gak slot? Enggak tahu bapak-bapak mah ya, orang muda mah tahu itu. Judi online. Judi online tuh slot itu. Makanya hati-hati tukang-tukang pulsa tuh ada juga judi slot. Atau yang gampangnya lah judi manual deh. Pak minta duit dong Pak. Buat apaan? Buat judi. Lah kan kita tahu nih orang mau judi. Masa kita kasih juga 5.000 misalnya ini buat judi? Ya PA berarti kitanya. Ya sama. Nah makanya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, dengan syahwat ya hati-hati. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.